dana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-babus sadisu fi azabil Quran, bab ke-6 berkaitan dengan azab Al-Quran, azab terhadap Al-Quran. Hadzal babu wal maqsudul kitab, bab ini merupakan tujuan penulisan kitab ini. Wa huwa muntashirun jiddan, dan ini tersebar dalam sekian banyak penjelasan dalam kitab ini. Wa ana usyiru ila atrafi min maqasidihi, dan saya akan memberikan penjelasan terhadap atraf, ujung-ujung atau pokok-pokok dari tujuan tersebut. Karahatal italati wa khaufan ala qari minal malalah, karena takut kepanjangan pembahasannya dan juga khawatir pembaca kitab ini akan malalah, jemu atau bosan. Fa awwalu dzalika, maka adab pertama bagi orang yang hendak baca Al-Quran, yajibu 'alal qari, wajib bagi pembaca Al-Quran, al-ikhlasu, ikhlas, kama qaddamnahu, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Yang kedua, mura'atul adab ma'al Quran, menjaga sopan santun, adab, etika ketika membaca Al-Quran. Fayambaghi, maka seharusnya orang yang membaca Al-Quran ayastadira bi nafsi annahu yunajillaha, menghadirkan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, sesungguhnya dia itu sedang bermunajat, minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u, dan hendaknya dia membaca Al-Quran ala haliman yarallaha taala, seperti keadaan orang yang sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran seolah-olah sedang berhadapan, bahkan sedang melihat Allah Ta'ala. Fa innahu illam yakun yarahu, jika kemudian dia tidak bisa syuhud, merasakan, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ta'ala yarahu, maka rasakanlah, maka yakinilah, maka bayangkanlah sesungguhnya Allah sedang melihatnya. Ini untuk menciptakan pembacaan Al-Quran yang betul-betul khusyuk dan betul-betul menghayati. Jadi menghadirkan perasaan bahwa sedang melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka rasakan bahwa Allah sedang melihatnya. Faslun, satu fasal. Wa yambaghi idza arada al-qira'ata yunadziba fahu bis-siwaki wa ghairihi. Maka hendaknya orang yang hendak membaca Al-Quran membersihkan mulutnya dengan siwak atau selain siwak. Faslun, satu fasal. Wa yambaghi idza aradal qira'ata yunadzifa fahu bis-siwaki wa ghairihi, maka hendaknya orang yang hendak membaca Al-Quran ayunadzifa, membersihkan mulutnya dengan siwak atau selain siwak. Wal ikhtiyaru bis-siwaki ayyakuna bi'audin min araq, dan pilihan terbaik dari siwak yang digunakan untuk membersihkan mulut sebelum baca Al-Quran adalah bi'audin min arak, yaitu kayu, sebatang kayu min arak, dari pohon arak. Wa yajuzu, boleh juga, bisairil idani, dari sekian banyak kayu yang ada. Jadi tidak harus pohon arak ya. Kayu-kayu yang berasal dari kayu manapun jenisnya itu enggak jadi masalah dijadikan sebagai alat untuk bersiwak. Wa bikulli ma, dan setiap apa yunadzifu, yang bisa membersihkan. Tidak harus kayu arak, kayu apapun bisa dijadikan sebagai bahan siwak. Tidak harus kayu, sesuatu yang bisa membersihkan itu juga bisa digunakan sebagai siwak. Apa contohnya? Kal hirqatil husnati, seperti kain yang kasar. Wal asnan, dan abu garam ya, abu digosokkan. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Wa fi husulihi, di dalam hasilnya siwak, bil isba', dengan jari telunjuk, dengan jari, al husnati, yang kasar, salah satun, ada 3, salah satu aujuhin, 3 pendapat. Jadi bagaimana hukum kita bersiwak dengan menggunakan jari kita yang kasar? Ada 3 pendapat li ashabi Syafi'i,
rahimahumullahu taala menurut pendapat madhab Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka. Apa 3 pendapat itu? Yang pertama asyharuha, yang paling populer, pendapat yang paling populer, annahu la yahsul, orang yang menggunakan jari jemari untuk bersiwak itu tidak mendapatkan kesunahan. Wasani, pendapat yang kedua, yahsul, mendapatkan kesunahan bersiwak. Wasalis, pendapat yang ketiga, yahsulu illam yajid ghairaha, mendapatkan kesunahan bersiwak selama orang itu tidak mendapatkan pengganti dari jari, tidak ada hirqatin hasnatin, tidak ada kain yang kasar, atau tidak menemukan kayu atau lain-lain, hanya ada jarinya, maka dia itu tidak jadi masalah bersiwak dari jarinya yang kasar dan dia mendapatkan kesunahan. Wala yahsulu in wajada, dan dia tidak mendapatkan kesunahan bersiwak jika dia menemukan pengganti dari jari. Wa yastaqu urdan mubtadi'an bil janibil aiman, dan hendaknya bersiwak orang itu dengan dimulai dari sisi kanan mulut, min fami, dari mulutnya, wa yanwi, dan berniat bi dengan siwak al ityana bis sunnah, yaitu untuk mengerjakan sunnah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, yaqulu indal istiyak, maka hendaknya orang yang bersiwak membaca doa ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi, ya Allah berkatilah, li fihi, li bagiku, fihi di dalam mulutnya, artinya berkahilah mulutku, ya arhamar rahimin. Ya Allah berkatilah kepadaku fi di dalam siwak, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Qala al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, min ashabis Syafi'i, dari golongan madhab Syafi'i, wa yustahabbu, disunahkan, ayastaka fi zahiril asnan wa batiniha, disunahkan untuk bersiwak pada sisi luar dan sisi dalam gigi. Wa yumirru as-siwak ala atrafi asnani, dan menjalankan siwak itu di atas ujung-ujung gigi. Ini cara bersiwak yang disunahkan. Bagian luar, bagian dalam gigi juga harus digosok, dan juga menggosok bagian ujung gigi. Wa karosi adrasihi, dan bagian bawah gusi. Wa saqfa halqihi, dan langit-langit mulut. Imroron rafiqon, dengan cara usapan yang halus, siwak yang halus, enggak boleh kasar. Qalu, mereka berkata, wa yambagi ayastaqa bi audin mutawassitin, hendaknya siwak yang digunakan itu siwaknya yang sedang, la syadidal yubusah, tidak terlalu kering, wala syadidar rutubah, dan tidak terlalu basah. Qala, berkata Al-Mawardi, fa in istadda yubusuhu, jika sangat kering, layyanahu bil ma, maka hendaknya dilembutkan dengan air. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, biistimali siwaki ghairihi biidnihi, tidak apa-apa meminjam siwak orang lain asalkan diizinkan. Wa amma, adapun idza kana famuhu najasan, jika mulutnya orang itu najis, bidamin, karena ada darahnya, aw ghairihi, atau selain darah ada nanah misalnya, fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an qabla ghuslihi, maka makruh membaca Al-Qur'an sebelum membersihkan darah dan hal-hal yang bikin mulutnya najis. Wa hal yuhramu, apakah itu diharamkan? Wa hal yahrumu, bisa, atau wa hal yuhramu, apa haram membaca Al-Qur'an? Qala Ar-Ruwaini, berkata
an walidihi dari ayahnya, yahtamilu dibawakan, yuhtamalu dibawakan, bersiwak dengan mulut yang najis itu, wajah ini dengan dua wajah. Al-ashah yang paling asah pendapatnya, la yahrumu tidak haram, jadi hanya makruh. Mulut yang ada darahnya, kadang gusi berdarah itu kan najis mulutnya, maka baca Al-Quran hukumnya itu makruh, harus membersihkan terlebih dahulu, tidak haram. Wallahu a'lam bishawab.